Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk merenungkan dan menghayati, serta berusaha untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Maka pada sore hari ini, kita akan merenungkan apa artinya hubungan antara Tuhan, dosa, dan penderitaan yang ada di dunia ini. Pada zaman sekarang, kalau ada orang atau kita tahu ada orang yang dilahirkan buta, kita akan bertanya kepada dokter. Maka dokter akan memberi jawaban yang bermacam-macam. Barangkali si ibu terserang campak rubella saat dia dalam kandungan. Atau mungkin dia mengalami kelainan genetik. Atau adanya gangguan dalam proses pertumbuhan janin dalam kandungan. Atau jawaban yang macam-macam lagi. Kecuali karena dosa. Tetapi pada zaman dahulu, saat pengetahuan manusia sangat terbatas, berbeda. Mereka berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada karena ada yang membuatnya. Jalan atau sumur ada karena ada orang yang membuatnya. Kalau mereka tidak tahu siapa yang membuatnya, mereka berpikir itu pasti dibuat oleh dewa-dewa, roh-roh atau setan. Pada saat terjadi gagal panen misalnya, mereka percaya Dewi Kesuburan marah. Saat badai taufan melanda, dewa angin marah. Kalau ada kebakaran hutan, dewa api marah, dan seterusnya. Maka untuk menyenangkan dewa-dewa atau roh-roh itu, agar mereka tidak marah, mereka membuat ritual dan korban. Lahirlah agama-agama. Karena di Israel percaya hanya ada satu Allah, maka kalau ada bencana atau kesulitan, maka pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang melakukan ini? Siapa yang berdosa dalam hal ini sampai Tuhan menghukum seperti ini? Ternyata pikiran seperti ini masih ada pada manusia sampai zaman sekarang. Menurut studi dari Behren tahun 2005, Lutzer tahun 2011, dan Moleski tahun 2015, waktu terjadi tsunami di Samudra Hindia tahun 2004, dan gempa bumi di Haiti tahun 2010 dengan korban sekitar 200.000 orang, orang-orang Kristen, Yahudi, Islam, dan Buddha masing-masing menyatakan bahwa malapetaka ini dikarenakan oleh dosa-dosa pihak tertentu, yang semuanya tertuju kepada pihak agama lain. Sehingga bencana ini harus diterima sebagai hukuman Tuhan. Tetapi yang selamat memuji-muji Tuhan karena telah melindungi mereka. Maka tidak heran kalau murid-murid menanyakan pertanyaan kuno ini saat melihat seorang yang mengalami kebutaan sejak lahir. Maaf, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Dihukum Tuhan karena dosa itu. Pertanyaan ini berdasar pada kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu. Ajaran tentang dosa turunan yang mengajarkan bahwa dosa seseorang dimulai sejak dalam kandungan. Tetapi ini menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa orang lain tidak mengalami kebutaan? Padahal orang berdosa dimulai sejak dalam kandungan? Atau dosa orang tuanya, atau kakeknya, atau moyangnya, atau buyutnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 5.
Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini karena adanya tanggung jawab bersama, yaitu corporate responsibility di komunitas Israel pada waktu itu. Tetapi ini pun tidak tepat. Karena ayat ini sudah dijelaskan oleh Nabi Yeremia yang tadi kita baca dalam Yeremia pasal 31 ayat 29 sampai dengan 30 dan oleh Nabi Yeskiel dalam seluruh pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap manusia bertanggung jawab sendiri atas dosanya. Ini terjadi menurut Yeremia dan menurut Yeskiel adalah suatu nubuat. Ini adalah suatu nubuat akan datangnya zaman baru, yaitu saat hati dan pikiran umat Tuhan dibaharui oleh Tuhan karena anugerahnya. Yeremia pasal 31 ayat 31 dan sampai dengan 34 dan Yeskiel pasal 36 bisa kita baca. Dan menurut Injil, juga Injil Yohanes ini, kedatangan Yesus ke dunia merupakan datangnya zaman baru, zaman anugerah Allah yang diimpikan, yang dinubuatkan oleh Yeremia dan Yeskiel sudah dimulai, sudah terwujud sejak datangnya Yesus ke dunia ini. Maka apa jawaban Yesus? Kebutaan ini tidak ada hubungannya dengan dosa atau hukuman Allah. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, jawab Yesus. Jawaban Yesus ini sangat melegakan kita semua. Sebab masih banyak orang yang percaya bahwa penderitaan dan malapetaka adalah hukuman Allah atas dosa tertentu. Tentu, saudara sekalian, kita semua tahu bahwa ada dosa-dosa manusia yang menyebabkan penderitaan dan bencana. Karena kesombongan, ketamakan, kerakusan, kebodohan mengambil keputusan, maka dirinya sendiri menderita. Atau banyak orang menderita, khususnya mereka yang lemah. Misalnya peperangan dan kelaparan dan sebagainya. Kita juga tahu bahwa adanya perubahan iklim yang menyebabkan bumi semakin panas dengan segala akibatnya disebabkan karena polusi gas CO2 yang dibuat oleh manusia. Tetapi di sini Yesus menegaskan sekali lagi bahwa Allah bukan penyebab disabilitas, bukan penyebab bencana alam, bukan penyebab sakit penyakit. Maka Allah juga bukan penghukum manusia dengan adanya COVID-19 yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Mendengar sekali lagi penegasan Yesus ini sangat melegakan kita semua, seharusnya. Karena masih banyak orang yang masih menghubungkan keadaan yang tidak ideal tertentu dengan dosa tertentu. Pemikiran bahwa penderitaan adalah hukuman Tuhan karena dosa tertentu adalah pemikiran yang salah dan kejam. Pemikiran ini membawa orang kepada pandangan bahwa orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang disable, itu orang yang terkena musibah dan lain-lain penderitaan seperti itu adalah orang-orang yang dihukum Tuhan. Maka mereka adalah orang-orang jahat. Sedangkan orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, yang sehat, segar bugar, adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Maka mereka adalah orang-orang baik. Jelas ini pemikiran yang tidak benar dan kejam. Sikap mental ini memberikan beban tambahan kepada mereka yang mengalami penderitaan. Sudah menderita karena sedang terkena bencana, malah ditambah dengan merasa dirinya orang jahat yang dihukum Tuhan.
Saudara sekalian, saya cerita sedikit. Waktu saya masih berada di Semarang, GKI Karangsaru, pernah ditelepon oleh seorang anggota jemaat kami yang sedang ada di Jakarta. Anaknya bunuh diri. Dia sudah meminta 2 gereja di sana. Dan yang diminta kebetulan bukan GKI atau semacam itu, tapi gereja yang lain. Tetapi ditolak oleh 2 gereja ini. Mereka menolak untuk memimpin upacara penguburan dengan alasan karena matinya bunuh diri. Ini pasti dihukum Tuhan. Itulah sebabnya saudara kita ini memanggil saya untuk ke Jakarta. Dia dan istrinya sangat susah waktu telepon saya. Karena merasa bahwa anaknya bunuh diri dan sekaligus sekarang dia diberitahu bahwa anaknya dihukum oleh Tuhan dan ditolak oleh gereja. Jelas ini sikap mental yang salah dan kejam. Ada banyak pertanyaan sikap mental ini yang harus dijawab kalau orang mempunyai sikap mental ini. Misalnya, apakah mereka sudah memahami apakah sebenarnya bunuh diri itu? What is the nature of the depression and suicide among the young people? Sudahkah mereka mengerti hal ini? Apakah mereka mengerti kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah yang kita terima dengan iman? Apa artinya sola gratia dan sola fide? Apakah dia tahu pikiran Tuhan sehingga dia bisa memastikan bahwa anak ini dihukum Tuhan? Maka dalam banyak hal, banyak kasus musibah atau kasus yang tidak biasa, mencari siapa yang salah tidaklah menolong, malah justru akan menambah masalah dan beban yang tidak perlu. Kita perlu belajar rendah hati untuk mengakui bahwa kita tidak pernah tahu pikiran Tuhan dan masih banyak misteri alam yang kita tidak tahu. Sehingga untuk menghadapi masalah-masalah yang masih belum jelas dan penuh misteri, kita sebaiknya jangan menghakimi. Maka kita kembali ke kisah dalam Injil Yohanes tadi. Setelah Yesus menegaskan bahwa Allah tidak menyebabkan penderitaan seseorang, dia berkata, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang ketiga. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyalakan lampu dulu supaya lebih jelas. Inilah kata-kata Yesus. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Anak kalimat ini perlu dibaca dan ditafsirkan dengan hati-hati. Sebab kalau mengertinya secara salah, akan merusak citra diri Allah maupun karya Allah. Ayat ini bisa diartikan seperti ini, kalau kita tidak hati-hati. Dia dijadikan buta oleh Allah, agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Ini berarti Allah menarik keuntungan buat dirinya sendiri dengan menjadikan orang ini buta lebih dahulu. Dibuat buta untuk menaikkan reputasi Allah. Jelas tafsiran ini tidak benar. Apa alasan saya? Tafsiran ini bertentangan dengan penegasan Yesus bahwa anak ini atau orang ini tidak disebabkan buta oleh Allah. Penegasan Yesus pada anak kalimat sebelumnya bahwa Allah tidak menyebabkan kebutaan. Alasan kedua,
Kata karena atau tetapi karena dalam terjemahan kita, bahasa Yunaninya ina atau hina adalah kata sambung yang bisa mempunyai dua arti dalam penggunaannya, yaitu sebagai sebuah kata sambung tujuan, purpose clause, sehingga bisa diterjemahkan supaya atau tetapi karena, seperti hal dalam terjemahan Alkitab kita, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Tetapi ada kemungkinan lain, yaitu ina sebagai kata sambung hasil atau result clause, sehingga bisa diterjemahkan with the result, dengan hasil pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Terjemahan kedua ini tidak menyatakan bahwa Allah yang membuat orang ini buta. Alasan saya ketiga, kisah penyembuhan ini adalah salah satu dari 7 tanda yang ada dalam Injil Yohanes, yang menandakan bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan sekaligus tanda datangnya ciptaan baru dengan datangnya Yesus, Sang Terang Dunia yang menerangi setiap orang. Terang dalam Alkitab mempunyai arti yang sangat kaya, yang semuanya positif. Antara lain, sumber hidup. Pengkhotbah 11 ayat 7. Keselamatan, kelepasan dari bahaya, hari-hari baik atau kebahagiaan. Ayat-ayat yang saya kutip amat banyak. Sedangkan kegelapan adalah simbol segala sesuatu yang melawan Allah, yaitu kejahatan. Amsal 2 ayat 13-14, 1 Tesalonika 5 ayat 4-7, hukuman, Keluaran 10 ayat 21, dan kematian, Mazmur 88 ayat 12. Maka Allah dalam Yesus, Sang Terang, Bapa segala terang yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, Yakobus ayat pasal 1 ayat 17 itu, yang berarti Allah yang tidak ada titik gelap sedikit pun dalam dirinya, mustahil memberikan kebutaan untuk menaikkan reputasinya. Maka saya senang dengan terjemahan Eugene Peterson, seorang pendeta Presbyterian Amerika, dalam The Message Bible. Yesus said, "You are asking for the wrong question. You are looking for someone to blame. There is no such cause effect here. Look instead for what God can do." Terjemahan saya dari Eugene Peterson ini. Engkau menanyakan pertanyaan yang salah. Engkau mencari siapa yang bisa disalahkan. Tidak ada hubungan sebab akibat seperti itu dalam hal ini. Sebaliknya, carilah apa yang Allah bisa kerjakan. Jadi Allah dan Yesus tidak pernah dan tidak akan mencari keuntungan dengan membuat orang menjadi buta atau terkena bencana yang lain. Sebaliknya, Allah dalam Yesus senantiasa memberi yang baik. Karena Allah adalah kasih, dan kasih selalu memberi yang baik. Yohanes 3 ayat 16. Allah memberi hidup, memberi keselamatan, memberi kelepasan, memberi kebahagiaan, seperti terang yang selalu memberi. Sebaliknya, kitalah yang sering mencari keuntungan atas penderitaan orang lain, atau mencari keuntungan diri sendiri atas nama Allah. Banyak pemimpin umat Kristen di dunia ini yang mencari keuntungan pribadi dengan membuat banyak orang menjadi buta akan kebenaran. Buta rohaninya. Mereka mengajarkan hal-hal yang aneh menurut ajaran Kristen pada umumnya, malah membuatnya menjadi kaya raya. Makin aneh, makin dianggap sakti, makin terkenal, makin kaya. Maka Ron Hubbard, pendiri Church of Scientology, pernah berkata seperti ini, "You don't get rich writing science fiction. If you want to get rich,
you start a new religion. Dia memang dulunya penulis science fiction. Maka dia berkata, kamu tidak bakal kaya kalau kamu hanya menulis science fiction. Kalau kamu ingin kaya, ya mulailah sebuah agama baru. Dia praktekkan ini dan benar menjadi kaya raya. Lalu apa artinya kata-kata Yesus ini? Kata-kata Yesus ini bisa diartikan seperti berikut. Dalam situasi malapetaka, jangan mencari kambing hitam. Sebaliknya yakinlah, dalam situasi yang paling sulit, paling mustahil, paling gelap sekalipun, selalu ada sesuatu yang Tuhan bisa lakukan bersama kita, melalui kita, untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Ini memberi pesan bagi kita, bahwa apabila kita sedang mengalami situasi sulit, jangan mencari kambing hitam. Jangan hanya menyerah pada keadaan dengan tidak berbuat apa-apa. Tetapi bersikaplah dan berbuatlah suatu perbuatan kasih selama masih ada kesempatan. Saya memberikan contoh. Ada seorang wanita muda yang masuk ke palliative care di Melbourne ini. Dan kita tahu itu suatu pelayanan kesehatan bagi orang-orang yang dinyatakan sudah tidak bisa sembuh, hanya menunggu kematian. Wanita yang bersuami itu tidak pernah nampak diam atau termenung. Wajahnya selalu cerah. Hampir setiap hari dia menggunakan waktunya untuk mengunjungi pasien-pasien yang lain, untuk memberi support dan berdoa bersama dengan mereka satu persatu. Dan tidak sampai 1 bulan dia meninggal dunia. Maka saat ini pandemi COVID-19 sedang merajalela. Ini musuh umat manusia saat ini. Korban sangat besar, bukan hanya nyawa manusia, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, dan pasti spiritual manusia diguncangkan. Kita sebagai umat Kristus harus mengerjakan sikap dan karya kasih dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Apa yang ada pada kita dan apa yang kita bisa. Sebagai gereja, seharusnya memberi khotbah-khotbah yang menggembalakan dengan dasar teologi pastoral yang baik. Gereja sebaiknya memberikan petunjuk kepada umat agar bisa melakukan yang terbaik dalam situasi seperti ini. Gereja perlu bekerja sama dengan agama-agama lain dan pemerintah dalam menghadapi umat manusia, musuh umat manusia saat ini, dan menolong mereka yang membutuhkannya. Dan secara pribadi, kita bisa melakukan hal-hal ini. Mentaati protokol kesehatan yang ada. Ikut mendukung dan menerima vaksin secepatnya. Tujuan vaksin bukan hanya untuk membangun imunitas pribadi, tetapi juga imunitas suatu masyarakat. Sebab kalau 70% atau lebih penduduk sudah menerima vaksin, diharapkan bisa terbentuk yang disebut herd immunity, immunity kelompok untuk menghentikan pandemik ini. Kita juga bisa melakukan apa yang bisa dan apa yang bisa kita lakukan. Membantu dan menolong mereka yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka adanya orang-orang Kristen yang anti-vaksin sangat disesalkan. Mereka hanya mengikuti pendapatnya sendiri, kerap kali dengan dasar teologi yang tidak tepat. Sebaliknya, malah membahayakan dirinya, keluarganya, dan orang-orang lain. Karena selama ini adanya bermacam-macam vaksin, sudah terbukti melindungi kehidupan manusia, dan menjadikan kehidupan yang lebih baik. Misalnya, vaksin terhadap anak-anak sudah mencegah kematian 3 juta anak setiap tahun,
dan mencegah lebih banyak lain anak menjadi cacat atau sakit karena penyakit tertentu. Maka vaksin COVID-19 sudah terbukti melindungi orang sakit untuk menjadi parah apabila terserang COVID-19 ini. Maka dalam kisah selanjutnya, Yesus kemudian memberikan penyembuhan kepada orang buta ini. Dan penyembuhan ini secara khusus kita lihat melalui ludah, kemudian yang dicampurkan dengan tanah, dioleskan ke mata orang buta ini, lalu disuruh membasuh dengan air di kolam Siloam. Kisah penyembuhan Yesus yang dicatat di semua Injil dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Cara Yesus menyembuhkan antara lain, satu saat kesembuhan terjadi langsung, tetapi ada kalanya memakan waktu, ada selang waktu. Suatu saat Yesus tidak memakai sarana, cukup dengan kata-katanya. Tetapi saat lain, seperti dalam kisah ini, memakai sarana ludah, tanah, dan air kolam Siloam. Ludah di zaman itu sering dipakai sebagai obat untuk gangguan mata, seperti yang ditulis oleh penulis zaman kuno Tacitus, Suetonius, dan Pliny. Ini membawa pesan buat kita. Pak Yesus memperlakukan setiap pribadi secara unik dan istimewa sesuai dengan kebutuhannya. Proses kesembuhan dan pertumbuhan rohani seseorang berbeda dengan proses kesembuhan dan pertumbuhan rohani orang lain. Jangan pernah membandingkan seorang dengan orang lain dalam proses penyembuhan, baik itu rohani maupun jasmani kita. Semua baik pada saatnya. Demikian pula proses kesembuhan penyakit jasmani kita berbeda satu dengan yang lain. Banyak cara dan banyak macam-macam sarana, tetapi yang menyembuhkan tetap satu, yaitu Allah dalam Kristus. Maka dokter hanya membebat dan merawat. Obat, vaksin, dan perawatan hanyalah sarana. Tetapi yang menyembuhkan hanyalah Tuhan. Tuhan yang juga berkenan menggunakan manusia dan sarana-sarana yang ada untuk memelihara kehidupan dan kesembuhan. Saudara sekalian yang kekasih, sebagai penutup saya mengutip kata-kata seorang teolog, seorang guru, seorang biarawan Jerman abad 13 dan 14. Dialah Meister Eckhart. Dia berkata seperti ini, "Truly, it is in darkness that one finds the light. So when we are in sorrow, the light is nearest to all to us." Sesungguhnya pada saat kegelapanlah seseorang dapat melihat terang. Maka pada saat kita berada dalam kesusahan, maka itulah saatnya terang paling dekat dengan kita. Maka pada saat kita mengalami kegelapan akibat malapetaka yang sedang menimpa kita, atau pada saat umat manusia menghadapi kegelapan karena penderitaan COVID-19 saat ini, inilah saatnya kita melihat Kristus, sang terang, dengan lebih jelas agar kita mengetahui arah kemana kita menuju, dan sekaligus kita merefleksikan kasih sang terang ke seluruh sekitar kita. Amin.